Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi terbagi menjadi 3, sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Untuk bagian ini kita akan mempelajari sistem saraf. Sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi, sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi, literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.10.1 mendeskripsikan struktur dan fungsi sel pada sistem saraf. 2. Menganalisis mekanisme penghantaran impuls. 3. Membedakan susunan saraf pusat dan saraf tepi. 4. Membedakan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks. 5. Mengidentifikasi kelainan pada sistem koordinasi manusia. 6. Mengaitkan hubungan sistem saraf dengan sistem indera. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari tentang sistem saraf. Pernahkah kamu merasa takut? Misalnya saat harus berbicara di depan umum? Atau mendengar lolong anjing di tengah malam? Pada saat takut, jantung kita akan berdegup kencang. Keringat dingin keluar dari tubuh kita dan pernafasan kita pun jadi meningkat. Jadi, ada beberapa organ tubuh kita yang bekerja secara bersamaan. Bagaimana bisa ya? Perubahan aktivitas tubuh dari melihat, mendengar, dan merasa takut memerlukan pengkoordinasian yang rumit dan sistematis. Reaksi tersebut dikendalikan oleh suatu pengendali atau pengontrol di dalam tubuh yang disebut sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Bagaimana cara kerja masing-masing sistem tersebut yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi saling berintegrasi dalam menjaga homeostasi atau keseimbangan di dalam tubuh? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Saat sedang berjalan, seekor anjing menggonggong sambil mendekati Ina. Ina pun merasa takut. Ia berusaha lari dan berteriak minta tolong menjauhi anjing tersebut. Ketika melihat anjing, indera penglihatan akan menyampaikan rangsangan ke otak. Dan otak akan menerjemahkannya dalam bentuk berbagai aktivitas, misalnya berlari. Saat berlari, otot kaki memerlukan pasukan glukosa dan oksigen, sehingga paru-paru bernafas lebih cepat. Untuk memperoleh ekstra oksigen, jantung akan terpompa lebih cepat untuk mengalirkan oksigen dan glukosa ke otot. Otak mendeteksi perubahan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan mengirimkan rangsangan tersebut ke diafragma, otot, dan dada, serta jantung. Pasokan ekstra glukosa yang diperlukan otot untuk berlari berasal dari hati. Glikogen di dalam hati diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah. Pengubahan glikogen menjadi glukosa dirangsang oleh suatu zat kimia yang disebut hormon. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat apa sistem koordinasi itu. Sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan berintegrasi sama lainnya. Dalam sistem koordinasi diperlukan 3 komponen agar fungsi koordinasi dapat berlangsung, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Reseptor
yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang, misalnya alat indera. Sedangkan konduktor yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Dan efektor yaitu bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar, baik kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Sekarang kita akan mulai membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan gabungan sel-sel saraf yang berfungsi untuk 1. Mengenali perubahan lingkungan melalui alat indera, 2. Mengendalikan kerja organ tubuh, dan 3. Mengendalikan reaksi terhadap perubahan lingkungan. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron dan neuroglia. Sel-sel saraf merupakan unit fungsional terkecil yang menyusun sistem saraf, berfungsi untuk mengantarkan impuls menuju saraf yang lain. Sedangkan neuroglia tidak berhubungan dengan penghantaran impuls, tetapi berfungsi mendukung kerja neuron dengan mensuplai makanan dan melindungi atau mengisolasi neuron. Struktur sel saraf. Sel saraf terdiri atas 3 bagian. 1. Badan sel, 2. dendrit, dan 3. akson. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung nukleus dan sitoplasma. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Sedangkan dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel, lebih panjang dibandingkan dendrit. Akson mempunyai fungsi untuk menghantarkan rangsang dari badan sel ke sel saraf yang lain. Bagian-bagian akson bisa dibedakan. Ujung awal akson disebut akson hilok, sedangkan ujung akhir dari akson disebut akson terminal. Pada akson juga terdapat sel Schwann, merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin. Sedangkan selubung mielin merupakan bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi kepada neuron. Pada akson juga terdapat bagian yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Bagian ini disebut nodus Ranvier, berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. Macam-macam sel saraf. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3. Ada neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Neuron bipolar. Neuron bipolar memiliki satu akson dan satu dendrit. Neuron multipolar. Neuron yang memiliki satu akson dengan sejumlah dendrit. Sedangkan berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf dibedakan juga menjadi 3. Ada neuron sensorik atau aferen, yaitu neuron yang berfungsi untuk membawa impuls dari reseptor ke pusat saraf. Neuron motorik atau disebut juga neuron eferen, membawa impuls dari pusat saraf ke efektor. Dan yang ketiga yaitu neuron interneuron atau neuron penghubung. Neuron ini dibedakan menjadi neuron konektor, yaitu penghubung antara sel saraf yang sejenis, dan neuron adjustor, yaitu penghubung antara saraf sensorik dengan saraf motorik. Sekarang kita lanjutkan pada mekanisme penghantaran impuls. Penghantaran impuls ada 2 cara. Yang pertama, penghantaran impuls saraf melalui sel saraf. Dan yang kedua, penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Mekanisme penghantaran impuls saraf melalui sel saraf terjadi karena adanya perbedaan potensial muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam serabut saraf. Sel saraf bila dalam keadaan istirahat mempunyai muatan positif di bagian luar sel dan mempunyai muatan negatif di bagian dalam sel.
Keadaan ini disebut polarisasi. Sedangkan bila sel saraf nanti mendapat impuls, akan terjadi proses pembalikan muatan listrik pada kedua sisi membran yang disebut depolarisasi. Gambar berikut memperlihatkan penghantaran impuls melewati sel saraf. Gambar pertama menunjukkan sel saraf dalam keadaan istirahat, di mana muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Keadaan seperti ini disebut polarisasi. Jika sel saraf mendapat impuls, maka akan terjadi proses pembalikan muatan yang disebut depolarisasi. Impuls akan berjalan sepanjang akson dan membran-membran neuron akan memulihkan keadaannya seperti semula. Selama masa pemulihan, impuls tidak bisa melewati neuron tersebut atau disebut periode refraktori. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lain. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis yang berisi neurotransmitter seperti asetilkolin, noraepinefrin, dopamin, atau serotonin. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Sedangkan membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Proses penghantaran impuls melalui sinapsis terjadi sebagai berikut. Bila impuls sampai di tombol sinapsis, akan meningkatkan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium. Kemudian gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil mengeluarkan neurotransmitter ke celah sinapsis. Selanjutnya neurotransmitter akan membawa impuls ke membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Hasil dari penghantaran dan pengolahan impuls pada sistem saraf pusat akan menghasilkan reaksi atau gerak yang dilakukan oleh efektor. Gerak yang dilakukan efektor terdiri dari gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang rangsangannya disadari dan diolah di otak terlebih dahulu. Jalannya rangsangan pada gerak sadar. Impuls akan diterima oleh reseptor atau alat indera. Oleh neuron sensorik, kemudian impuls dibawa ke otak. Dari otak diberikan tanggapan, dan tanggapan dari otak ini akan dibawa oleh saraf motorik ke efektor atau otot. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak cepat atau yang terjadi tiba-tiba karena adanya rangsangan yang mengejutkan, sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak. Adapun jalannya gerak refleks yaitu impuls akan diterima oleh reseptor atau indera. Kemudian oleh saraf sensorik, impuls dibawa ke sumsum tulang. Kemudian tanggapan dari sumsum tulang akan dibawa saraf motorik ke efektor atau otot. Jadi di dalam gerak refleks ada jarak terpendek yang dilalui oleh gerak refleks tersebut. Jarak terpendek ini disebut lengkung refleks. Gambar berikut merupakan skema yang akan menjelaskan bagaimana gerak refleks bisa terjadi. Jenis gerak refleks dibedakan menjadi dua, berdasarkan pusat pengaturnya dan berdasarkan kompleksitasnya. Berdasarkan pusat pengaturnya ada refleks otak, kalau pusat pengaturnya ada di otak. Contohnya adalah refleks kejap mata, yaitu saat kalian melihat cahaya yang menyilaukan atau berada di tempat yang sangat gelap. Kemudian yang kedua, refleks sumsum tulang belakang. Pusat pengaturnya ada di sumsum tulang belakang. Contohnya adalah refleks lutut. Yang kedua, berdasarkan kompleksitasnya, ada refleks tunggal dan refleks kompleks. Refleks tunggal terjadi dari satu rangsangan hanya muncul satu tanggapan. Jika kalian menginjak paku lalu kaki diangkat, itu namanya refleks tunggal. Sedangkan refleks kompleks kalau dari satu rangsangan muncul beberapa tanggapan.
Contohnya saat menginjak paku tidak hanya kaki yang diangkat, tapi kita meloncat atau mungkin kalian mengadu. Setelah mempelajari sel saraf, sekarang kita akan melanjutkan ke sistem saraf. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat nanti ada otak dan sumsum, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatis atau sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum. Otak bagian luar berwarna abu-abu dan bagian dalamnya berwarna putih karena banyak mengandung dendrit dan akson. Otak dilindungi oleh lapisan meninges yang tersusun atas 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu dura mater yang menempel pada kranium, bagian tengah arachnoid berisi cairan cerebrospinal untuk melindungi otak dari benturan dengan kranium, dan yang paling dalam yaitu pia mater menempel pada korteks otak. Otak manusia terbagi menjadi 4 bagian, otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah mesencephalon, dan otak kecil atau cerebellum. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus. Keempat lobus tersebut masing-masing sebagai berikut: lobus frontal, lobus parietal, lobus occipitalis, dan lobus temporal. Otak depan atau diencephalon. Otak depan dibagi menjadi talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan pusat pengatur sensorik yang berasal dari otak besar. Sedangkan hipotalamus merupakan pengontrol suhu tubuh, pengontrol rasa haus dan pengeluaran urin, serta pengontrol asupan makanan, serta perilaku dan emosi. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah manusia berukuran kecil. Pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris atau saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata, misalnya mengangkat kelopak mata dan memutar mata. Otak kecil atau cerebellum. Letak otak kecil berada di bawah otak besar. Bagian otak kecil juga terdiri dari 2 belahan, yaitu bagian kanan dan kiri yang dihubungkan oleh jembatan faral atau pons faroli. Fungsi utama otak kecil yaitu sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika tubuh melakukan kegiatan. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang sumsum. Sumsum dibedakan menjadi sumsum lanjutan atau medula oblongata dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum lanjutan atau medula oblongata berfungsi sebagai pengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengatur suhu tubuh dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak disadari. Sedangkan sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi menghantarkan rangsang dari dan ke otak dengan seluruh tubuh, tempat berjalannya gerak refleks. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke pusat saraf. Sistem saraf tepi dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Sistem saraf somatis atau sistem saraf sadar, dan 2. Sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar. Sistem saraf somatis atau sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar artinya saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar di bawah komando kesadaran kita. Contoh, tangan kita gerakkan karena sadar kita ingin mengambil gelas, atau bibir bergerak karena kita sadar ingin berbicara. Sistem saraf somatis terdiri dari 12 pasang saraf otak dan 30 pasang saraf sumsum tulang belakang. 12 pasang saraf kranial yang menyusun saraf sadar terdiri dari beberapa saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf campuran. Sedangkan 31 pasang saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang terdiri dari
Ruas-ruas tulang leher ada 8 pasang, ruas-ruas tulang punggung 12 pasang, ruas-ruas tulang pinggang 5 pasang, ruas-ruas tulang kelangkang 5 pasang, dan ruas-ruas tulang ekor 1 pasang. Sistem saraf otonom atau tak sadar. Menurut fungsinya, saraf otonom terdiri atas 2 macam, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik bekerja pada organ yang sama, tetapi secara antagonis atau berlawanan dalam mengendalikan kerja suatu organ. Jika sistem saraf parasimpatik membesarkan pupil, maka sistem saraf simpatik akan mengecilkan pupil. Jika sistem saraf parasimpatik menstimulasi cairan ludah, justru sebaliknya, sistem saraf simpatik akan mencegah pengeluaran cairan ludah. Demikian juga, jika parasimpatik menurunkan frekuensi detak jantung, maka simpatik akan meningkatkan frekuensi detak jantung. Jadi, secara umum, sistem kerja sistem saraf parasimpatik bersifat memperlambat, sedangkan sistem kerja sistem saraf simpatik berfungsi untuk mempercepat. Oke, kalian telah mempelajari tentang sistem saraf. Tentu sekarang kalian sudah paham. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.